Oke, kita akan mulaikan acara ibadah kita pada hari ini, dan dimohon untuk kita semuanya sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita semuanya bangkit berdiri, dan mohon juga untuk diisi yang bangku bagian depan terlebih dahulu. Hah? Isong? Para pelayan beserta panitia dipersilakan masuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggota PPSD Bandung, Cimahi dan sekitarnya, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2022 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2023 ini. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1. Pelayan dapat mengambil tempat.
adalah Alfa dan Omega yang telah melimpahkan berkat-Nya bagi kita sepanjang tahun 2022. Begitu banyak berkat yang tidak ternilai harganya. Ia menganugerahkan bagi kita teristimewa nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, serta keteguhan iman, terlebih saat kita menghadapi pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Kita berharap agar tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang berkelimpahan berkat bagi kita semua. Marilah kita bersukacita menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk mengenal firman-Nya. Marilah kita saat berkumpul di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi buku NT nomor 70 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaanmu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga kamu. Tuhan akan menjaga kedua pasanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, kita nyanyikan. Mari
Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, Punguan PPSD Bandung, Cimahi dan sekitarnya ini, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Kita bernyanyi dari buku Ezekiel 193. Amin.
Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu, mengaku dan memohon ampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi di nomor 507. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah bola tahun PPSD Bandung, Cimahi dan sekitarnya hari ini, yang diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 10. Kita membaca secara responsif. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan Tuhan yang tinggi, sebab sabar bahwa semua saudaramu terus menanggung ceritanya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita. Amin. Amin.
Dia pula yang telah memelihara seluruh dunia ini dan gerak tata surya. Tidak terselami kemahakuasaannya yang mengatasi segala sesuatu. Dia Allah yang maha baik, yang memelihara serta mencukupkan segala yang perlu dalam hidup kita dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, hingga masa ini. Pujilah Tuhan Allah kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Saudara seiman, kita boleh bersyukur karena saat ini kita boleh memasuki tahun 2023. Kita juga boleh bersyukur karena bangsa dan negara kita dapat keluar dari berbagai krisis yang melandanya. Serentetan peristiwa yang mengusik Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun di atas kebinekaan. Namun Tuhan tidak membiarkan bangsa dan negara kita berkeping-keping. Demikian juga banyaknya tantangan yang kita hadapi secara pribadi maupun di tengah-tengah PPSD Bandung Cimahi dan sekitarnya ini. Namun Tuhan tetap melindungi dan mengasihi kita. Kita pun patut bersyukur kepada Tuhan Raja Gereja yang telah memberkati perjalanan PPSD Bandung Cimahi dan sekitarnya ini. Biarlah semuanya ini pertanda bahwa kita semakin terpanggil memantapkan tugas panggilannya di dunia ini, secara khusus di daerah Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Jikalau kita bersukacita di awal tahun ini, itu bukan berarti kita melupakan saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan dalam memberikan rumah ibadah dan menjalankan ibadah kepada Tuhan. Pergumulan karena adanya banjir, pergumulan karena menjadi korban gempa bumi, pergumulan karena menjadi korban pandemi COVID-19. Kita yakin Dia yang menyertai umatnya sepanjang zaman. Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku akan menyertai engkau senantiasa hingga akhir zaman." Semuanya itu bukan merupakan sesuatu yang kita harapkan, tetapi kenyataannya terus-menerus menjadi pemandangan sehari-hari. Kekerasan terjadi di mana-mana. Kekerasan fisik, mereka yang lebih kuat menindas dan menyakiti mereka yang lemah. Bahkan kekerasan atas nama agama pun terjadi, yang menambah daftar panjang orang-orang yang teraniaya. Suhu politik yang semakin panas menjelang dilaksanakannya pemilu legislatif, pemilu Dewan Perwakilan Daerah, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 14 Februari 2024. Betapapun semuanya itu terjadi, tetapi kasih setia Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Ya Tuhan, biarlah di tahun yang baru, tahun 2023 ini, menjadi tahun rahmat dan penuh berkat bagi kami semua pemparan PPSD Bandung Cimahi dan sekitarnya. Amin. Kita bernyanyi UPD nomor 565 ayat 1, jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menjadi sengsara di bawah pengampunan dosa, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, karena yang satu gereja yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan ini dan kehidupan yang kekal, semakin. Kita bernyanyi dari UPT nomor 512 ayat 1 sampai ayat 2. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kita, ibadah minggu sekaligus ibadah bona tahun pengumuman BPSD Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Banyak juga yang sudah kenal ya. Nama lengkap saya Pendeta Rundu Herbert Markus Roha Simanjuntak. Istri saya Nelly Heriani Buru Sitanggang. Anak kami 4 orang, Samuel Simanjuntak, Ruth Buru Simanjuntak, Philip Simanjuntak, dan Timotius Simanjuntak. Saya sekarang melayani sebagai pendeta HKBP Resort Bojong Menteng di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Sekitar 3 minggu lalu saya diminta untuk melayani pada bona tahun BPSD Sibut yang menjadi liturgis tadi. Saya juga bawa istri saya dan anak. Dan dulu kami melayani di Bandung, jadi mereka ingin bernostalgia di Bandung.
supaya umuan ini nanti tidak bertanya-tanya ini ibu ini siapa ya, kayaknya bukan anggota PPSD. Nah, tolong istriku dan anak-anakku berdiri supaya nanti dapat konsumsi juga. Mana nih? Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar khotbah pada ibadah minggu dan sekaligus bona tahun PPSD Bandung dan sekitarnya, Bandung Cimahi dan sekitarnya, diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani pasal 10 ayat 24 sekaligus menjadi tema bona tahun kita. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekali lagi, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Saudaraku seiman, secara khusus anggota pengumuman PPSD Bandung Cimahi dan sekitarnya yang dikasihi oleh Tuhan, yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah minggu sekaligus ibadah pengucapan syukur awal tahun. Dalam hidup ini pasti kita menginginkan kesuksesan. Dalam hidup ini pasti kita menginginkan sukacita, menginginkan keberhasilan. Tetapi faktanya dalam hidup ini selalu saja ada tangis, ada tawa, ada senang, ada sedih, ada berhasil, sukses, tapi ada juga kegagalan. Nah, saudaraku, dalam perjalanan hidup kita sebenarnya tahu bahwa kita itu tidak boleh hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyenangkan hati kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam perikop Ibrani, jemaat di sana masih dipengaruhi dengan adat istiadat Yahudi yang menyatakan bahwa mereka sanggup untuk menghapus dosa mereka. Mereka sanggup untuk menyempurnakan hidup mereka dengan memberikan persembahan bakaran, persembahan penghapusan dosa, dengan melakukan ketaatan terhadap hukum Taurat. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan hukum Taurat itu tidak akan sanggup untuk menyempurnakan perbuatan kita dalam rangka menghapus dosa. Yang pasti hanya Yesus yang bisa menghapus dosa. Oleh karenanya diminta untuk tidak ngotot kekeh hanya dengan mengatakan hukum Taurat. Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani ini mencoba mengingatkan mereka agar mereka mau melihat perbuatan Tuhan yang besar melalui Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu lah sumber kehidupan
Tuhan Yesus itulah yang harus kita sembah, karena darahnya telah tercurah di bukit Golgota, disalib, dan tubuhnya juga telah diberikan untuk pengampunan dosa. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ingin mengatakan persekutuanmu yang harus kamu ciptakan, karena Yesus itu datang untuk mempererat persekutuan dengan Allah. Jadi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus harus menunjukkan persekutuan yang erat juga di antara mereka. Lewat tema kita hari ini dikatakan, ayo kita saling memperhatikan, ayo kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Saudaraku, umumnya orang tidak mau peduli dengan orang lain ketika dia sudah mencapai dalam kesuksesan. Dia cenderung akan menjadi orang yang ego dan menyatakan dirinya adalah orang yang hebat. Tapi faktanya, saudaraku, tak ada seorang pun di dunia ini yang akan sukses terus, yang akan tertawa terus, yang akan senang terus, yang akan bahagia terus. Melalui ibadah syukur awal tahun PPSD Bandung, Cimahi dan sekitarnya pada saat ini, kita diingatkan bahwa hidup ini harus selalu bersandar kepada Tuhan. Sekarang sudah tanggal 21. Orang Batak itu punya motto atau punya semboyan, atau aduk nadiaguna lepet aduk napinai mana. Jadi kalau PPSD tanggal 21 Mei baru melaksanakan pesta syukuran awal tahun, bagi saya sih tidak asing lagi, karena di Jakarta tahun lalu Umuan Marga Panggabean bulan 9 baru pesta syukuran awal tahun. Karena orang Batak itu prinsipnya lebih bagus terlambat daripada tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti kita semua punya cita-cita. Dalam tahun 2023 ini kita semua pasti punya cita-cita, punya keinginan, ada target yang kita mau raih di tahun 2023 ini, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara pengumuman PPSD dan lain-lain. Pasti mungkin apa yang tidak kita raih tahun lalu, kita kembali ulangi lagi supaya tahun ini kita raih. Tapi ingat, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa semua yang akan kita raih, semua yang akan kita capai, semua yang kita inginkan itu kita harus landaskan kepada Tuhan, karena Dialah sebenarnya yang menjadi andalan hidup kita. Kalau pengumuman PPSD ini nanti akan ada pelantikan, tentu pengurus juga harus terpanggil untuk berarti bagi pengumuman, bagi anggota pengumuman PPSD. Pengurus yang akan dilantik juga harus terpanggil untuk dapat meningkatkan kebersamaan di antara pengumuman ini. Kita sudah terdampak oleh pandemi COVID-19 kurang lebih selama 3 tahun, bahkan 3 tahun lebih. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan persekutuan orang-orang percaya. Tapi Roh Kudus tidak membuat pengumuman itu menjadi tercerai-berai, karena kuasa Roh Kudus tetap bisa mempersekutukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan, ketika kita mengawali perjalanan hidup kita 1 Januari yang lalu dan sekarang masuk tanggal 21 Mei, dan kita meminta kepada Tuhan kiranya Tuhan memberangkatkan kita untuk melangkah
menuju atau mengisi tahun 2023 ini tentu dengan raihan-raihan yang terbaik. Yang gagal tahun lalu kita akan harapkan itu tidak terjadi. Kalau tahun lalu sukses, kita berharapkan itu akan terulang. Kalau kita gagal, maka kegagalan itu tidak akan tercapai. Tahun lalu mungkin kita berharap akan merhela. Tahun lalu kita barangkali berharap akan bermain dan sudah ada tanda-tanda untuk mengarah ke sana. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kita tidak jadi merhela, kita tidak jadi bermain. Dan kali ini kita ulangi lagi, kiranya kita bisa memperoleh menantu dan lain sebagainya. Nah saudaraku, ketika kita dikatakan mari saling memperhatikan di mana? Memperhatikan di pengumuman PPSD ini. Kita perkecil lagi, kita harus saling memperhatikan di tengah keluarga dulu. Pengumuman PPSD ini kan terdiri dari beberapa keluarga, baik marga siahaan maupun marga lain yang dia adalah guru bere atau ibu bere. Kita terdiri dari kumpulan keluarga dan kemudian disatukan dalam pengumuman PPSD ini. Saya punya anak duli-duli satu, punya anak boru satu, punya anak remaja dua. Supaya saya tidak merasa gagal tahun 2023 tentang keinginan untuk menghela, saya tanya anak duliku dan anak guruku waktu pukul 00 tanggal 1 Januari, bagaimana Bang? Papa ingin kau menikah tahun ini. Jangan Pak, aku biar berkarir dulu. Ku tanya guruku, bagaimana guru? Papa inginlah menghela. Kalau abang belum, tahulah. Jangan dulu Pak, aku biar menata karir dulu. Kan terlalu bodoh saya kalau kemudian saya berdoa dapat hela, dapat perlumain, sementara anakku belum mau. Nah orang Batak sering seperti itu, memaksakan kehendaknya, padahal yang didoakannya tidak disetujui oleh yang didoakan itu. Sehingga ucapan syukur awal tahun pada saat ini saudaraku, itu juga harus membuat kita sehati sepikir di tengah keluarga dan di tengah pengumuman ini, mendorong kita untuk saling memperhatikan semua pekerjaan-pekerjaan baik. Nah Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani ini mau mengatakan, jangan paksakan kehendakmu untuk memaksakan sukacitamu menurutmu. Rasul Paulus mengatakan harus menurut kehendak Tuhan, jangan paksakan kehendakmu untuk membuatmu senang dan membuat Tuhan senang, tetapi harus kehendak Tuhan. Jangan paksakan persembahan-persembahanmu itu untuk menyenangkan hati Tuhan, padahal Tuhan tidak melihat persembahanmu itu. Tuhan sudah melihat Yesus anaknya itu dipersembahkan menjadi korban untuk menghapus dosa-dosamu. Oleh karenanya pijakan hidupmu itu melulu hanya Tuhan Yesus saja. Sehingga kemanapun perjalanan hidup kita, kita harus melihat bahwa di depan itu ada Yesus. Kalau tetangga kita sebelah, arah kiblatnya itu hanya satu. Dimanapun mereka melihat arah kiblat itu di mana. Kalau kita tidak, saudaraku, arah kiblat kita itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak ditentukan dia posisi di mana. Kemanapun arah pandangan kita, kita harus lihat bahwa ada Yesus di depan. Tanpa harus memutar-mutar lihat di mana ada Yesus itu. Nah Rasul Paulus ingin mengatakan itu kepada jemaat Ibrani. Lihatlah bahwa di depanmu itu ada Tuhan Yesus, sehingga semua rancangan-rancanganmu harus kau pakai Tuhan Yesus itu sebagai dasarnya. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam perjalanan hidup kita ini. Dimanapun kita, apapun yang akan kita lakukan, kita harus bertekad
untuk melakukan pekerjaan yang baik, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau subtema kita mengatakan bahwa tahun ini hendaknya menjadi momen untuk saling memperhatikan, menjadi momen untuk saling mendorong, menjadi momen untuk saling melakukan pekerjaan yang baik di antara kepansiaan Bung Bere, IBBR, Bandung, Cimahi. Menjadi momen saling memperhatikan, menjadi momen saling mendorong. Tentu kalau kita sudah kehilangan informasi antara yang satu dengan yang lain dikarenakan pandemi COVID-19 lebih kurang 3 tahun, maka lewat momen ucapan syukur awal tahun atau bulan tahun ini kita diminta untuk kembali menciptakan kebersamaan, persekutuan yang indah supaya kita saling memperhatikan lagi, saling melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Tentu kasih, saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan dia hanya meminta 2 aja, kasihi aku dan kasihi sesamaku. Dia tidak minta banyak-banyak, kasihi Tuhan, kasihi aku. Kasihi aku itu ialah mengasihi sesama. Kasihi Tuhan, kasihi aku, wujud nyatanya adalah kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lewat ibadah syukuran awal tahun ini tentu persekutuan kita harus semakin erat. Ada baiknya kalau semua kita sama-sama meninggalkan gedung istana kewaluyan ini jam berapapun itu nanti, kita sama-sama merayakan pesta bola tahun ini dengan sama-sama pulang. Jangan sudah datangnya terlambat, datangnya terakhir, pulangnya duluan. Tentu apa yang kita inginkan tidak akan tercapai. Anda tidak akan dilihat orang karena datangnya pun terlambat dan pulangnya ingin cepat. Padahal kita ingin melalui momen bola tahun ini persekutuan yang erat itu harus kita nampakkan. Persekutuan yang benar-benar dari Tuhan itu harus kita nampakkan. Rasul Paulus menginginkan jemaat di Ibrani itu memperlihatkan kebersamaan yang diikat oleh kasih Tuhan Yesus, sehingga dia mengatakan bahwa ayo kita untuk saling memperhatikan. Pengurus yang akan dilantik nanti tentu harus memperhatikan anggota. Jadi pengurus juga jangan pilih kasih, hanya memperhatikan anggotanya yang berduit saja, anggotanya yang punya kedudukan saja, kemudian yang biasa-biasa saja tidak menjadi perhatian. Panitia yang akan dilantik nanti tentu dilantik disahkan juga untuk memperhatikan pengumuman ini agar semakin diciptakan persekutuan yang erat. Sehingga jabatan pada kepengurusan PPSD itu bukanlah jabatan yang hendak kita pamer-pamerkan, bangga hanya menjadi ketua PPSD, bangga hanya menjadi sekretaris PPSD, bangga hanya menjadi bendahara PPSD, bangga menjadi pengurus, tetapi tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai PPSD. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku, melalui bola tahun PPSD Bandung, Cimahi dan sekitarnya ini, kita harus bangkit dari keterpurukan kita selama lebih kurang 3 tahun. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita karena pandemi COVID-19 ini. Kita harus bangkit karena kita sudah dibuat tercabik-cabik selama kurang lebih 3 tahun ini. Momen bola tahun ini harus membuat kita erat bersekutu, supaya nanti kalau ada acara manortor, kita pakai manortor itu untuk mempererat persekutuan kita. Apapun acara yang akan kita laksanakan nanti seusai ibadah syukur ini harus kita buat untuk mempererat semangat kita di tengah-tengah pengumuman PPSD ini. Kalau tidak, saudara, maka bola tahun ini tidak akan berarti bagi kita. Percuma, saudara. Tuhan Yesus harus kita jadikan landasan.
Kita harus berani keluar dari keterpurukan. Melalui bola tahun ini kita menginginkan bahwa PPSD dan seluruh anggotanya ini ingin berangkat untuk meraih segalanya dengan berpijak kepada Tuhan Yesus. Kita ingin melalui bola tahun ini bahwa Tuhan Yesuslah yang memberangkatkan kita, yang memberkati kita. Oleh karenanya jangan ada di antara kita satu pun menjadi orang-orang yang malas untuk bersekutu, yang malas untuk bersahabat, yang malas untuk menyatakan kesungguhannya taat kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bola tahun ini, tentu kita mau menyatakan Yesus itulah yang harus menjadi raja dalam kehidupan kita. Yesus itulah yang harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Jangan ada, saudaraku, kebimbangan-kebimbangan muncul dalam diri kita. Saya ingin melalui ibadah persekutuan, ucapan syukur PPSD ini memberikan arti tersendiri bagi kita secara komunitas dan bagi kita juga secara persendirian atau secara keluarga. Ibadah syukur awal tahun ini tentu kita jadikan sebagai momen bahwa Tuhan benar-benar akan memberkati kita dan kemudian akan memberikan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini, supaya ibadah syukur ini tidak akan menjadi ibadah syukur yang hanya formalitas tanpa berarti apa-apa bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika jemaat di Ibrani mereka tercabik-cabik karena keegoisan mereka, maka Tuhan Yesus mengatakan sudah saatnya Anda dipersekutukan kembali oleh kuasa Tuhan Yesus itu. Sudah saatnya kamu harus menunjukkan bahwa Yesus itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan merasakan bahwa hidup ini tanpa Tuhan Yesus adalah sia-sia. Mari saudaraku, kita tantang diri kita. Seandainya Tuhan Yesus sekarang bertanya kepada kita apa yang kau inginkan melalui ucapan syukur awal tahun PPSD Bandung, Cimahi dan sekitarnya ini. Seandainya Tuhan Yesus berkata kepada kita, Tuhan, aku ingin sukses. Maka Tuhan Yesus pun berkata, kalau engkau sukses, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau akan lakukan? Kalau aku sukses, Tuhan, maka aku akan menjadi orang yang terpandang di tempatku. Karena selama ini banyak orang mengecilkan aku, karena hidupku dipenuhi oleh keterpurukan. Maka Tuhan Yesus pun masih terus bertanya, apakah hanya sebatas itu? Saudaraku, kalau kita ingin sukses, hendaklah kesuksesan itu kita tidak pakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku ingin tahun ini hendaknya anak-anakku semua mendapatkan pekerjaan karena mereka semua sudah sarjana atau sudah cukup waktu untuk bekerja. Tuhan, aku ingin tahun ini ingin menghina atau berparlemen. Tuhan, aku ingin tahun ini untuk punya anak atau punya cucu karena tanda-tanda untuk itu sudah ada. Saudaraku, tentu sangatlah disayangkan kalau ibadah syukur awal tahun ini kita tidak jadikan sebagai momen untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Tentu amatlah rugi kalau ibadah syukur awal tahun PPSD Bandung, Cimahi dan sekitarnya ini kita tidak pakai untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Terlalu sayang waktu ini kita habiskan untuk berpesta bola tahun kalau hanya tujuannya untuk cari uang barangkali, untuk menambah kas barangkali, atau untuk apapun. Harus ada, saudara, minimal kita pribadi, minimal kita keluarga sudah membuat catatan-catatan permohonan
lewat ibadah bola tahun ini, supaya itu yang akan menjadi catatan tersendiri bagi Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan lewat subtema ini, ayo kita saling memperhatikan, bisa saja diartikan kita belum saling memperhatikan, atau sudah saling memperhatikan, kita diminta untuk meningkatkan agar saling memperhatikan. Tapi karena kalimatnya ayo kita saling memperhatikan, itu terkesan kita belum saling memperhatikan. Kecuali ayo kita tingkatkan untuk saling memperhatikan. Ayo kita untuk mendorong melakukan pekerjaan baik. Jangan-jangan kita belum melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah PPSD. Jangan-jangan kita belum mencerminkan sesuatu yang indah di tengah PPSD. Saudaraku harus bangga menjadi anggota PPSD. Kalau PPSD-nya hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan, maka kita harus bangga. Kalau PPSD ini sudah hidup saling memperhatikan, saling melakukan pekerjaan yang baik, maka PPSD ini juga akan berarti bagi banyak orang, saudaraku. Ayo untuk saling mengasihi antara anggota dengan anggota. Ayo untuk saling menunjukkan kasih antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kalau dalam tema dan subtema ini kita diminta lewat pekerjaan baik kita lah, kita perlihatkan bahwa kita saling mengasihi dalam pekerjaan yang baik. Dalam pekerjaan yang baik tentu adalah sesuatu yang selalu membuat orang senang. Pekerjaan yang baik adalah sesuatu yang membuat orang suka kalau ketemu dengan kita. Pekerjaan yang baik itu adalah kita ini selalu dirindukan oleh orang. Jangan menjadi orang yang dibenci oleh orang lain. Bisa saja saudara menjadi ketua PPSD, tapi ketika anggotamu melihatmu dari kejauhan, dia tidak bangga denganmu. Kenapa? Karena Anda dianggap sebagai ketua PPSD yang sombong, yang hanya pilih kasih, tidak menatap semua anggotanya. Bisa saja saudaraku, Anda sebagai ketua PPSD tapi tidak disukai oleh anggotamu, karena Anda hanya datang ke pesta anggota PPSD yang menikah kalau ekonominya bagus. Mulus kubus untuk anggota PPSD, nama pesta dan roho ketua. Tentu tema ini mau mengatakan pengurus yang akan dilantik nanti harus menjadi pengayom pemersatu persekutuan ini, saudara. Saya ingat Pemuat Simanjuntak di Jakarta, siapapun yang menikah dengan anggota itu selalu datang, ketua utama selalu datang. Isebena moting di korok gue, isebena moting di korok. Nah, ketua PPSD atau pengurus PPSD juga harus begitu. Melalui moting di korok, buru bene, mana sampai pokoknya asal anggota pengurus PPSD korok. Orang Haromi nggak pernah semangat ni anggota dan pokok masih tahun kan begitu, saudaraku. Nah, kalau sudah seperti itu enak, bersuka cita luar biasa. Pengurus PPSD juga harus memperhatikan anggotanya yang sedang terpuruk. Ini juga dalam rangka memperhatikan siapa yang sedang terpuruk anggota PPSD karena pandemi, ada yang terpuruk misalnya. Yang terpuruknya tak karena apa? Terpuruk. Maka pengurus PPSD juga harus dengar-dengar. Kan begitu. Bila perlu pengurus PPSD Bandung Cimahi ini bekerja sama dengan beberapa pendeta yang ada di Bandung Cimahi ini. Misalnya ketika saudara pengurus pergi melihat anggota perempuan yang sedang sakit,
kemudian pengurusnya buat video call, menelpon pendeta yang dikenal. Tapi pendeta siapa begitu? Abang pendeta, tahu ketua PPST, dapat tu nomor pendeta selulang. Aku main tokon di tongani bagas yang kotakku lagi marsahin, asa martani yang doa amin. Bisa. Sekarang udah saat-saatnya juga seperti itu. Pakai teknologi canggih ini untuk mempererat persekutuan. Bisa saudaraku. Bila perlu, abang situasi aku gak bisa kontak aku. Abang pendeta, aku sekarang ada di ruang kota PPST ini, lagi sakit. Pertanyaan doa, abang bisa saudaraku, manfaatkan handphone itu. Pertanyaan. Bila perlu, kalau handphonenya jadul, nggak bisa video call, nggak bisa nggak video call, lengketkan handphone itu ke telinganya. ACBG tanya-tanya, bisa seperti itu. Sudah saatnya seperti itu, saudaraku. Untuk apa? Untuk mempererat persekutuan. Ini yang dikatakan tadi, saling memperhatikan tadi. Sehingga memperhatikan itu dalam segala hal, dalam suka, dalam duka, harus saling memperhatikan. Nah, kalau sudah seperti itu enak, maka orang diberi ketua Syed Hadawon itu yang melihat anggota manda potong oras ketua nami. Artinya dia ketua itu adalah ketua pemersatu perempuan. Maka dia akan dirindukan. Ya, sama kayak Jokowi. Sekarang maaf ya kalau ada pendukung Anies dan Prabowo. Anies dan Jokowi sudah mau habis, dikejar-kejar orang terus. Habis presiden-presiden sebelumnya udah mau habis, udah cuek. Soalnya Jokowi kan udah mau habis, dikejar terus orangnya. Coba bayangkan kalau pengurus PPSD seperti itu, udah mau habis kepengurusan, terus dikasih oli. Enak saudaraku. Oleh karenanya, mumpung pengurus PPSD akan dilantik nanti, bertekadlah seperti yang dikatakan oleh tema dan subtema ini. Kehadiran pengurus PPSD di tengah pengumuman PPSD ini adalah untuk mendorong agar terjadi saling memperhatikan, untuk mendorong agar semua anggota saling mengetahui dan saling mengasihi. Nah, kalau sudah seperti itu, saudaraku, betapa enak, saudaraku, betapa enak. Ada di Bekasi meninggal, ada yang meninggal, rumahnya kecil. Padahal kalau di Jakarta Bekasi itu kalau meninggal itu biasanya sudah ke rumah duka. Nggak usah disebutkan marganya apa. Meninggal anak itu, rumahnya kecil. Ya, tidak ada uang untuk ke rumah duka. Akhirnya nampak bahwa orang yang kecil itu memang akan susah. Kemudian saya menegur, saya panggil jemaat saya yang satu marga. Di mana peran margamu di sini? Dok pepe dan gue tanpa tuahanmu udah rumahnya kecil, mau tolong kayak ada rumah duka kecil. Lapek pedangan kopi pedangan langsung rumah aku ngeri. Akhirnya aktif pun nama-nama bingung nami. Itu so aktif. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Bukan seperti lagu Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Anak hati. Mulut begitu Yesus, aku jauh, engkau tetap dekat sama aku Tuhan Yesus. Apalagi aku tahu. Dan Tuhan dan aktif ibadah pada taman kami di punggung kami. Justru di tiki sokonito, patuduhon kok kapaparana, tunat tanah magaluan. Dinarik kok di punggung ini. Nah, baru. Nah, pengurus PPSD juga harus sampai ke sana. Yang begitu, harus sampai ke sana. Bila perlu angkat perpanjangan tangan PPSD, apakah namanya sektor-sektor, angkat lagi untuk cepat memberikan informasi kepada pengumuman apa yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu enak, saudaraku. Anggotanya pun tidak akan malas bayar iuran.
maka anggota akan rajin membayar iuran. Udah pasti itu. Kalau mau diberi untuk pengurusnya dan pas manggar iuran ketung malas. Tapi dari sini ku ingatkan, jangan rajin membayar iuran PPSD, apa iuran di gereja tang lancar, kita tangkipkan. Ikut perjodoh iuran di gereja lancar baru umuan marka. Kalau begitu saudaraku. Oleh karenanya ayo saudaraku, mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Saya rindu semua anggota pengumuman PPSD Bandung Cimahi ini akan diberangkatkan oleh Tuhan. Apa yang akan saudara rindukan untuk terjadi dalam tahun ini, asalkan saudara benar-benar mau diberangkatkan. Saya doakan lewat mimbar ini dengan saya pakai jubah. Ise kamu na mulak sen gedumon Sabtu ujungnya. Saya akan katakan kepada Tuhan Yesus dalam rumahku nanti doakan Tuhan akan pengumuman PPSD na mulak sampai terakhir. Ima coba dulu masuk-masuk. Tanyakna ima coba dulu Tuhan. Leon asa awe nampai mereka sedang kita tahu usaha itu agak leleng-leleng belum sono bukan dihutkan. Ya, saya selalu seperti itu saudaraku, lihatlah supaya acara ini tidak hanya formalitas. Dan sekali lagi saya akan katakan, diberkatilah saudara-saudara yang punya keinginan di tengah keluargamu datang ke gedung ini dan pulanglah bersama-sama. Maka dengan demikian tangan Tuhan yang tadinya satu dan kemudian ditambah ke dua, dan Anda hanya tinggal menunggu. Asa molo nunggu bulan 6, bulan 7, bulan 2, bulan siang. Saya syukur Tuhan aku. Semua sudah Tuhan tapi 40 tahun orang masih ingat mak. Bulan terakhir tuh mana bulan perjulu kan itu. Di bulan perjulu bulan kecem-kecem suku-suku nih ya. Saya akan secara khusus mendoakan kita yang akan pulang bersama-sama terakhir nanti. Amin. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik Tuhan, sehingga melalui pesta ulang tahun PPSD Bandung Cimahi ini Engkau nyatakan kepada kami bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberikan kepada semua pengumuman yang hadir, tetapi secara khusus yang mau menunjukkan kebersamaannya hingga akhir. Karena itulah pertanda bahwa kami ingin dipersekutukan, saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Tuhan yang di surga berkati pengurus PPSD yang lama dan yang baru. Biarlah Tuhan berkati apa yang sudah dilakukan. Tuhan berkati apa yang akan mereka lakukan. Berkati panitia pelaksanaan pesta ulang tahun ini. Biarlah juga mereka boleh melakukan yang terbaik. Tuhan yang di surga, kami berdoa untuk semua anggota PPSD ini. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bersedih Tuhan hibur, yang hampir putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan yang di surga, pada kesempatan ini hamba mau berdoa untuk semua anggota pengurus PPSD yang rindu untuk mendapatkan hebat, yang rindu untuk mendapatkan pemain, yang rindu untuk mendapatkan anak, yang rindu untuk mendapatkan cucu, yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, yang rindu untuk naik dalam jabatan dan posisi yang baru. Tuhan yang di surga, hamba mau berdoa untuk mereka melalui momen bulan tahun buat PPSD Bandung Cimahi ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus yang akan menolong dan memampukan mereka untuk boleh memperoleh itu. Biarlah Tuhan kasih-Mu akan nyata, supaya dengan demikian maka kehadiran kami ini tidaklah sia-sia. Kehadiran kami ini akan menjadi kehadiran yang berarti bagi Tuhan. Tuhan yang di surga, kami serahkan kepada-Mu. Jika ada anggota pengumuman PPSD Bandung Cimahi dan sekitarnya yang saat ini hadir, telah berumah tangga bertahun-tahun belum mendapatkan anak, Tuhan yang di surga, tumpangkan tangan-Mu ke atas kepala mereka. Biarlah Tuhan yang mereka rindukan boleh Tuhan berikan, supaya setidak-tidaknya tahun depan mereka boleh mendengarkan suara bayi menangis di tengah
rumah mereka. Ya Allah yang di surga, kami yakin Tuhan adalah sumber segala apa yang kami inginkan, yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami hanya berharap dan memohon kepadamu saja. Kami serahkan Tuhan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mempersembahkan persembahan kita. Kasih
persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali kepada Tuhan sebagai persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pakai, kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, masih duduk di tempat